pemirsa, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya sedang berada di agrowisata Blimbing, Karangsari, Kota Blitar. Cuaca di sini sejuk sekali karena memang ini menjadi salah satu potensi destinasi wisata kebanggaan Kota Blitar. Namun yang istimewa adalah hari ini dengan bangga Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur hadir untuk program dialog Ajang Wadul New Normal. Terbayang oleh kita ya, 8 bulan melewati pandemi COVID-19 ini bukan hal yang mudah memang. Dan siapa yang mampu bertahan adalah yang senantiasa kuat untuk berjuang. Maka dengan mengangkat tema membangun ketahanan ekonomi berbasis UMKM dan agrowisata di masa pandemi COVID-19, ini selaras dan sejalan dengan program penguatan ekonomi nasional di Provinsi Jawa Timur yang didengungkan oleh pemerintah provinsi melalui kebijakan Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa. Maka tanpa menunggu lebih lama lagi, saya ingin menyapa 4 tamu istimewa yang sudah hadir bersama saya pada hari ini. Yang pertama tentu adalah yang punya gawe, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Andes Beni Sampirwanto MSI. Apa kabar Bapak? Senang sekali juga hadir bersama saya mewakili Bakorwil Malang, Kepala Bidang Pembangunan Ekonomi Bakorwil Pemerintahan dan Pembangunan 3 Malang, Bapak Asep Kusdinar, Sarjana Kehutanan MH. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Dan 2 tamu istimewa lain, harus saya sebut ini yang punya rumah. Yang pertama tentu adalah PJS Wali Kota Blitar, Bapak Dr. Insinyur Jumadi MMT. Apa kabar Pak Jumadi? Alhamdulillah baik, sehat Mbak. Tidak ketinggalan juga PJS Bupati Blitar hari ini rawuh Dr. Andes Budi Santosa. Pak Budi apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat semua. Kita mulai curhat ajang wadul new normal kali ini. Saya pengen dengar, kan saat ini sedang berada di agrowisata Karangsari ya, Blimbing. Saya pengen dengar cerita dari bapak-bapak terlebih dahulu. Pertama mungkin PJS Wali Kota Blitar. Sebelum terjadinya pandemi dan saat pandemi ini berlangsung, situasi UMKM dan pariwisata ini terdampak sampai bagaimana Pak? Boleh saya dengar cerita dari Pak Jumadi terlebih dahulu. Monggo Pak. Saya harus pegangan tangan kiri saya ini. Seger ini kayaknya nih. Ini seger. Menandakan kalau saat ini kita sedang seger di sini, Mbak. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang sangat kami hormati Bapak Kadis Kominfo Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Pak atas penunjukan lokasi ini oleh Pak Kadis Kominfo yang juga pejabat sementara Bupati Trenggalek. Matur nuwun sangat. Yang kedua Pak Kepala Bakorwil Malang yang diwakili Pak Kepala Bidang. Terima kasih sudah rawuh di tempat ini juga. Sahabat saya, tetangga sebelah yang ngeloni saya, karena wilayah kota itu dikeloni sama beliau, Pak Budi, penjabat sementara Bupati Blitar. Jadi gini Mbak, semuanya sudah dengar kalau data di kota dan di provinsi itu jeda 1 tahun, jadi analog datanya. Data analog itu kalau provinsi triwulan 1 melambat, kita juga melambat. Triwulan 2 kontraksi 590 kita juga kontraksi. Triwulan 3 sudah mulai membaik. Jadi sudah situsinya minus 2,29%. Artinya ada geliat juga, sama-sama di samping kita juga kenceng untuk penanganan COVID, kita juga masyarakat juga harus hidup. Oleh karena itu UMKM ini kan basis. Jalur dari Jawa Timur itu sokok gurunya ekonomi Jawa Timur sama dengan Kota Blitar. Kota ini kan bukan daerah industri, tetapi daerah sektor tersier dan sekunder. Tempat perdagangan, kemudian juga sektor sekundernya ada di tempat ini. Di samping ada sedikit sektor primer ya di lokasi ini. Masih ada tanaman belimbing yang luar biasa. Jadi waktu awal-awal Ibu Gubernur ke Kota Blitar, itu sudah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional itu juga menyampaikan beberapa bantuan ke UMKM, kredit dalam rangka PEN, kemudian kredit dana dagulit dari Pemprov itu juga disampaikan ke teman-teman UMKM, karena survei UMKM kemarin seperti BPS sekian persen dari persoalan UMKM itu ada di financing, ada di pembiayaan. Di samping juga ada persoalan listrik dan sebagainya. Tetapi kemarin waktu Ibu Gubernur ke sini bisa men-trigger kita semuanya. Artinya Ibu juga membawa rombongan dengan tetap protokol kesehatan yang ketat. Itu juga menggiatkan sektor UMKM kita. Rumah-rumah makan kita laku Mbak. Hotelnya penuh. Blimbingnya juga diborong semuanya.
Ini tepuk tangan untuk semuanya. Ini luar biasa, kedatangan Ibu Gubernur luar biasa, ditambah satu. Tadi saya sebelum ke sini ada acara Pak Beni, Pak Budi, acara ngopi bareng. Itu di rumah Pendopo Joglo, hajatannya Pak Kadis Pak Kabagumas. Itu ada pertanyaan. Gini pertanyaannya, Pak, itu jangan lupa, dulu Ibu Gubernur janji loh, waktu datang di kawasan Blimbing Karangsari itu mobilnya. Tadi sudah langsung saya telepon Pak Kadis Pariwisata karena yang dipanggil Pak Kadis siap, sudah disiapkan tahun 2021 bulan Januari atau Februari mobilnya datang. Nah, langsung saya telepon beliau tadi. Ini berkas saya dibisi Pak Beni juga tadi, ditelepon aja Pak Kadis Pariwisata karena beliau yang mengamati tadi. Jadi kedatangan Ibu pertama itu, yang kedua juga bantuan financing kekreditan juga sampaikan. Yang ketiga Mbak, ini jadi kita punya produk-produk unggulan di kota ini. Kita sadar kota tidak memiliki banyak resources lahan, tetapi kita masih punya bisa ada kesempatan berproduksi untuk Blimbing Karangsari. Jadi ini yang bisa menggeliat di tengah-tengah pandemi ini. Luar biasa, untuk warga Kota Blitar tepuk tangan dulu. Artinya kehadiran Ibu Gubernur dan stimulus-stimulus yang diberikan dengan bekerja sama bersama instansi vertikal maupun horizontal ini sangat berdampak ya Pak untuk warga Kota Blitar. Sangat berdampak. Satu, ada yang bantuannya itu langsung sekolah S3 ada. Masya Allah, luar biasa. Sertifikat itu langsung disekolahkan S3. Luar biasa. Ke Bank Mandiri, ke Bank Jatim. itu sama Mbak presenter apa gitu loh. Ternyata sertifikat itu bisa sekolah, Mbak. Luar biasa. S1 bisa, biar S2 tambah bisa, pinter S3 bisa. sertifikat ya Pak ya. Itu penting untuk masyarakat juga, itu di samping bantuan yang kredit tadi. Ini yang luar biasa. Baik. Kedatangan Ibu Gubernur luar biasa. Baik. Itu men-trigger ekonomi usaha di UMKM di Kota Blitar ini. Ini luar biasa karena hari ini kan para pelaku usaha UMKM juga hadir. Nanti kami ingin dengar ya, wadulnya seperti apa, curhatnya, bahkan apresiasinya seperti apa. Tapi saya ingin bergeser dulu ke pejabat sementara Bupati Blitar, Pak Budi Santoso. Karena Pak Budi Santoso juga punya cerita ini. Bagaimana situasi ekonomi di Kabupaten Blitar, kan tetangga. Tadi istilahnya, waduh, tidurnya aja sebelahan gitu. Monggo, Pak Budi Santoso silakan. Ya ini, saya itu di rumah juga tetangganya beliau. satu masjid juga sama beliau. Ternyata PJS-nya juga tetangga. Juga tetanggaan. Itu namanya jodoh ya Pak ya. Tapi mudah-mudahan berjodoh juga dengan warga Kabupaten Blitar selama pandemi ini. Gimana Pak? Memang tema yang dibangun saat ini pada waktu talk show ya, yaitu membangun ketahanan ekonomi berbasis UMKM dan agrowisata di era pandemi ini. Memang yang disampaikan Pak Jumadi tadi betul ya, tadi stimulus yang dari Ibu Gubernur pada waktu kita masih jabat 1 minggu ya Pak Jumadi ya. Beliau hadir setelah dari Kediri ya. Impactnya luar biasa. Ini suatu menandakan bahwa perlu ada pengungkit-pengungkit baru, ada stimulus ya. Kalau di kota ada tadi Kampung Blimbing ya, yang impactnya luar biasa pada waktu kedatangan beliau. Kami juga ada impact positifnya juga pada waktu itu. Ternyata para pejabat instansi vertikal ya, dinas instansi banyak juga yang belanja di Kampung Coklat ya. Di Kampung Coklat. Ya, ini luar biasa impactnya. Ini menandakan bahwa bentuk ada perlunya stimulus-stimulus bagaimana kalau meningkatkan ketahanan ekonomi ya berbasis UMKM dan agrowisata. Memang untuk Kabupaten Blitar itu ada beberapa yang UMKM maupun agrowisata ya, mulai Kampung Coklat, Kampung Bubur, ada juga yang agro yang di Serakencong ya. Tempatnya teh gitu ya, terus ada di Karanganyar kopi ya, dan masih banyak lagi. Dan menarik lagi di era pandemi ini justru ini agrowisata ikan koi ya. Ikan koi ini mengalami suatu peningkatan yang luar biasa, marketingnya ya luar biasa ya, hampir seluruh Indonesia, dan juga ada negara luar mengarah ke ikan koi. Dan justru anak-anak muda milenial itu marketing koinya luar biasa melalui online itu ya. Jadi dia belajar betul dan menguasai bagaimana filosofi tentang ikan koi. Dan itu banyak lagi, apalagi yang dikembangkan oleh Kampung Coklat yang betul-betul agrowisata yang ya modern ya bagi kami. Karena bagaimana bisa mengembangkan orientasi pada ekspor ya. Terus kembang jimbe, kendang jimbe ya. Kendang jimbe saya baru masuk sekitar 1 bulan. Ya, ada eksportir yang mulai muncul di sini di era pandemi itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu untuk Kabupaten Blitar.
eksportir muncul Ya. di saat pandemi. Pandemi, ya saat pandemi, dan sebentar lagi yaitu Mebler, itu di Cina semua, ya orientasi ekspornya di Shanghai. Dan itu Pak Basuki itu adalah penduduk lokal daripada Blitar, dan kembangkan, saya upayakan nanti ketemu lagi bagaimana ada diversi usaha untuk ekspor itu. Bisa juga ke telur, bisa juga ke yang lain, karena ini adalah produk-produk lokal yang luar biasa, apalagi pada waktu pertengahan jabatan kita ya Pak Jumadi, BPIP juga datang ke BPIP lan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Prof. Haryono datang ke sini bahwa Blitar Raya menjadi percontohan untuk inovasi-inovasi kampung yang berbasis kepada kegotong royongan Pancasila. Luar biasa. Ternyata banyak inovasi-inovasi yang dihasilkan itu dari situ pengungkitnya. Akhirnya ada beberapa penghargaan diraih oleh Pak Jumadi dengan kepala kelurahannya, dan kami juga seperti itu. Ternyata setelah turun tidak terlanjuti oleh dari UNER Pak Bambang Budiono, ternyata banyak inovasi-inovasi yang dikembangkan mengarah kepada UMKM dan agrowisata. Ada fakta menarik di sini Pak Budi, bahwa ternyata pandemi COVID-19 tidak membatasi ruang gerak para pelaku usaha untuk terus menghasilkan karya. Iya, betul. Dan tentu di situ ada peran strategis dari kawan-kawan Bakorwil juga ya Pak ya. Nggih. Sehingga bisa sinergi dengan pemerintah provinsi untuk melahirkan tadi disebut eksportir dalam situasi pandemi luar biasa. Bapak izin, saya ingin bergeser di akhir segmen ini. Nanti saya akan ajak berbincang karena Pak Asep sudah di sini, Pak Beni juga di sini. Kita cari tahu bagaimana Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur juga punya peran untuk memfasilitasi warga agar apa yang diupayakan hasil karyanya juga lebih dikenal oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Kami segera hadir usai jeda, tetap bersama Ajang Wadul New Normal. Terima kasih pemirsa untuk masih setia bersama dengan kami dalam program Dialog Ajang Wadul New Normal, persembahan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Saya minta tepuk tangan dulu, kita masih di awal kebersamaan ini ya. Saya ingin dengar bagaimana upaya yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan Kominfo Jawa Timur melihat betapa pelaku usaha dan agrowisata itu memanfaatkan teknologi informasi. Pak Beni. Terima kasih Mbak. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak PJS Kota Blitar dan Kabupaten Blitar bahwa di era pandemi ini ternyata tidak semuanya menjadikan kita jatuh. Ada seperti tadi ikan koi, mebeler, kemudian apalagi Pak Jumadi tadi blimbing ini, kemudian tadi juga saya cek karena beliau juga asisten 2 Pemprov Jawa Timur. Apa yang jatuh saya diingatkan kembali bahwa bidang seperti UMKM restoran itu kan terpukul. Kemudian ada perhotelan ya seperti itu. Intinya masih ada peluang banyak di era pandemi ini, khususnya dengan memanfaatkan IT. Untuk kita di masyarakat kita itu tentang operasionalisasi komputer dan akses internet sudah. Tetapi untuk literasi terhadap IT tampaknya tidak semaksimal tadi operasionalisasi komputer dan melakukan akses internet, sehingga perlu penambahan peningkatan dalam hal literasi terhadap IT gitu. Kemudian saya mengingatkan kembali bahwa tokoh besar pengusaha besar Jack Ma dari Alibaba ya, itu dia mengatakan nanti tahun 2030 nanti 99,9% semuanya adalah e-commerce, menggunakan web online. Oleh karena itu kami mendorong seluruh UMKM di provinsi kita untuk harus meningkatkan kapasitasnya agar mereka sudah mulai menerapkan seperti ini. Saya pikir kita untuk 2 bidang tadi kan sudah sangat terpukul. Tapi begitu nanti kita mau meningkatkan IT-nya, insya Allah sudah akan menjadi lebih mudah. Kami rasa seperti itu Mbak Kristiani. Sedemikian besar ya peran teknologi informasi dan masyarakat harus ikut ambil bagian. Jadi jangan didiamkan saja teknologi yang ada ini. Saya mau iseng tanya dulu nih untuk para pelaku usaha yang hadir. Yang sudah dagang online, jualan secara online boleh angkat tangan?
Lumayan 50%. Separuhnya nggak angkat tangan karena bukan pelaku usaha ya, tapi mewakili dinas. Nah berarti 100%, tepuk tangan dulu. Udah melek IT itu luar biasa. Iseng aja tanya, kalau susah dijawab susah, kalau mudah-mudah. Jualan online susah apa mudah? Semua jawab mudah Pak. Jadi peran IT sedemikian besar. Dan saya jadi ingin bertanya juga ke Bakorwil Malang karena hari ini kan hadir Pak Asep. Melihat ini, sinergi yang berlangsung di antara warga dengan pemerintah kabupaten kota, termasuk juga dengan pemerintah provinsi, apa yang menjadi harapan dan upaya yang dilakukan oleh kawan-kawan Bakorwil untuk wilayah 3 ya Pak ya? Boleh diceritakan Pak, monggo. Bakorwil Malang itu termasuk Bakorwil 3 ya, dari 5 Bakorwil yang ada di Provinsi Jawa Timur. Memiliki TUSI di sini, tupoksi ya. Ya salah satunya dalam hal ini memberikan masukan atau rekomendasi kepada pimpinan dalam hal ini BUP ya. Terkait dengan strategi apakah yang terkait untuk membangun ketahanan ekonomi ini, kita ya yang memiliki wilayah yang 9 kabupaten kota ini ya, mulai dari Blitar ini ya, Blitar kabupaten kota, kemudian Malang kabupaten kota juga, kemudian Batu kota Batu ya di situ, kemudian kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo dan kabupaten kota Pasuruan ya. Dalam program-programnya tentunya ini bisa disinergikan di Bakorwil untuk kabupaten kota ini kan gitu. Termasuk pemulihan ekonomi ini, program pemulihan ekonomi di situ. Di kita juga ya di Bakorwil Malang ini sesuai dukungan daripada Ibu Kup ya dan Pak Wagub kaitan mengoptimalkan EJSC ya, Es-Japa Super Koridor ini sudah dilakukan beberapa langkah ya di situ dalam mendorong atau membangun ketahanan ekonomi ini ya, yaitu menerapkan kaitan dengan program-program MJC ya, program Millennial Job Center ya, kemudian program-program ekonomi kemasyarakatan ya di situ, dan juga pelayanan publik kaitan dengan perizinan di situ yang sudah kita lakukan di situ. Itu sebagai gambaran aja ya. Kalau melihat potensi khususnya di bidang usaha UMKM dan pariwisata saat ini selama pandemi. Tadi diceritakan triwulan pertama memang sangat berat sekali, triwulan kedua sudah mulai ada, triwulan 3 pulih, dan triwulan keempat dan bahkan 2021 gambarannya Bakorwil bisa melihat tidak potensinya ini akan semakin baik dan jauh membaik setelah ini. Benar itu, Mbak. Jadi kalau kami lihat di sini terkait dengan UMKM dan agrowisata ini merupakan pengembangan ya kaitan agrowisata ini penting sekali ya untuk didorong ya di situ. Karena apa? Di sini tren kita ya, masyarakat saat ini dia sudah memprioritaskan kaitan dengan kesehatan ya, di situ protokol kesehatan di situ ya. Kemudian physical distancing kan di situ. Jadi trennya itu ke arah wisata alam di situ. Soalnya dengan wisata alam ini tentunya masyarakat merasakan kesegaran di alam ya. Jadi bisa menenangkan pikiran ya, melepas kepenatan misalnya di situ. Yang selama pandemi tentunya sudah berbulan-bulan berada di rumah gitu di situ. Gitu, Pak. Akan tiba saatnya di mana warga ingin segera menuju ke destinasi wisata favorit pilihan yang ada di Jawa Timur, tidak hanya untuk berkunjung tapi juga membeli oleh-oleh khas produksi UMKM yang ada di kabupaten kota daerah tersebut supaya bisa melepas penat selama pandemi. Dan ini menarik sekali, selama kita mematuhi protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian COVID-19 tentu sangat mungkin wisata dan juga UMKM bisa terus berkembang. Ada waktu di segmen ini sebelum kita beranjak ke segmen selanjutnya untuk Bapak dan Ibu yang hadir. Ada yang pengen wadul, curhat, tanya, cerita, boleh? Ada waktu ini, silakan dimanfaatkan. Monggo Bapak. Masih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentang bantuan
yang kemarin ada 2.400.000 itu syaratnya kok yang tidak punya utang lah, pengusaha tidak punya utang kan ya lucu, malah itu malah sing tidak tenanan, yang dapat itu malah nggak apa ya, usahanya itu malah nggak jelas, itu malah yang dapat. Itu mungkin bisa jadi koreksi. Kemudian yang kedua, kita minta mungkin GPEI, Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia, itu bisa kita dudukkan ke sini. Kalau untuk sementara kita ekspor itu kan bukan kita ekspor sendiri ya Pak, bayarnya malah yang datang. Buyer datang ke sini, menjual ke sana, otomatis kan untungnya banyak Pak. Kenapa pengusaha ekspor kita kok enggak mau seperti itu Pak? Kalau ini kita ditekan harga luar biasa. Saya yakin di sana harganya juga lumayan mahal karena ada beberapa teman yang dibawa ke sana untuk nyervis kendai yang di sana, itu digaji 1 bulan 30 juta untuk cuman servis saja. Jadi di sana dia tanya-tanya keluar tuh, yang di sini tuh harga 200.000, di sana tuh dia jualnya 3 juta Pak. Otomatis kan sebetulnya untungnya banyak, tapi kenapa pengusaha kita kok nggak mau atau belum bisa ekspor ke sana? Pak, pertanyaannya masih banyak, tapi kita harus jeda dulu, boleh? Boleh. Istirahat dulu sejenak, pemirsa jangan Siap. kemana-mana. Kami akan segera kembali dengan pertanyaan lanjutan dan jawabannya untuk Anda. Tetap bersama kami. Kita langsung beri kesempatan Pak Dikdo untuk melanjutkan pertanyaan. Durung jangkep wadule. Monggo Pak. Tentang pemasaran tadi yang online, banyak teman-teman saya itu yang gaptek Pak. Karena ibu-ibu yang sudah sepuh, produknya payak dan sebagainya, itu mungkin saya minta dari ada pemerintah yang membantu untuk jadi operator di online-nya itu. Jadi produk kami itu bisa dikoordinir untuk nanti dari ahlinya yang itu yang membantu. Kemudian yang terakhir, saya juga punya radio di sana. Mungkin dari Kominfo bisa membantu kami untuk perizinannya seperti apa, yang nantinya itu radio komunitas. Jadi bisa kita gunakan untuk sarana mempromosikan produk kita masing-masing ke lintas, maksudnya kita Lintas masih daerah, kota ya? masih ke Kota Blitar kalau untuk Nggih. radionya. Nggih. Mungkin itu, terima kasih. Kami ingin menyampaikan satu saja, bahwa bagaimana kami difasilitasi satu aplikasi sebagai sarana promosi untuk membumingkan produk Kota Blitar ini menjadi ikon produk Jawa Timur. Jadi semacam aplikasi yang bisa ngeling antara daerah dan provinsi. Mungkin itu saja secara singkat kami sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Ini mohon direspon satu demi satu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Yang pertama ini berkaitan dengan bantuan. Nah, bisa dibantu respon Pak BJS. Pertanyaannya angel-angel. Jadi pertama itu namanya Banpum. Banpum itu per UMKM 2,4 juta. Itu dari Presiden langsung lewat Kementerian Koperasi, yang di provinsi diverifikasi oleh membantu verifikasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi, dan penyalurnya Bank BRI dan Bank BNI. Karena banyak sekali skema-skema dari pemerintah, sehingga biar tidak overlap, kalau di overlay itu tidak tubrukan. Salah satu yang di irisannya tadi belum punya pinjaman, siapa sih yang pinjaman, itu nanti coba kita komunikasikan kembali. Tapi ini namanya Banpum dari Bapak Presiden untuk kemudahan teman-teman di UMKM. Nyambung yang berikutnya bisa? Terkait ekspor, monggo. Nah, lanjut. jadi gini Pak, kebetulan kemarin waktu seminggu saya di sini, itu kedatangan teman-teman dari Kemendak, itu saya kemarin pertemuan dengan Kepala Bapeda, dengan Kepala Dinas Indak, ada program Free Trade Agreement. Free Trade Agreement itu yang dibantu teman-teman dari FEB UNER untuk menciptakan eksportir yang mandiri. Jadi seperti eksportir kendang jimbe di Kota Blitar, ini PBE-nya bukan dari Kota Blitar, PBE-nya titip-titip kemana-mana kemarin. Ini yang jadi program kita di tahun 2021. Kemarin sudah bilang ke Pak Sekda, Mbak, ini Pak Sekda hadir juga dari Kota Blitar di depan kita, yang maskernya hijau itu Sekda Kota Blitar. Itu jadi kemarin sudah kita bicarakan, jadi program 2021 kita ingin mencetak eksportir mandiri. Jadi yang PBE-nya itu berasal dari Kota Blitar. Jadi jangan sampai kendang jimbe itu stempelnya dari daerah mana-mana. Itu yang jadi program kita. Nanti sudah kita programkan Pak, itu untuk 2021 nanti Pak Kadis Indak, Bu Kadis Koperasi
Itu nanti dengan teman-teman di FEB UNER itu mereka memberikan technical assistant untuk kita outputnya nanti eksportir yang mandiri. Ini Langsung yang didampingi penting. teknisnya Iya. loh Pak, supaya bisa ekspor Jadi, mandiri. ini nanti akan kita pantau selepas tanggal 5 kita kembali ke Surabaya dengan Pak Budi, Pak Kadis Kominfo akan kita pantau di sini termasuk hal lain karena memang kita memandang penting Blitar Raya ini jadi hub geoekonomi di selatan. Ini yang sangat penting untuk membangkitkan ekonomi selatan untuk Jawa Timur. Begitu. Saya bergeser dulu ke Pak Kadis Kominfo karena pertanyaan terkait radio komunitas ini dan juga bagaimana nanti pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi bisa memfasilitasi operasional untuk input database produk yang dijual oleh kawan-kawan UMKM. Jadi yang pertama terkait radio komunitas dan yang kedua terkait aplikasi. Monggo Pak. Terima kasih Pak Priyo. Jadi Pak Budi ini, Pak PJS Blitar ini selalu ngomong, yang penting tuh kalau bahasa agama itu silaturahmi ya Pak Budi ya. Kalau bahasa Indonesia itu kan komunikasi. Jadi Pak Priyo sudah kenal dengan Pak PJS, Pak Jumadi, Pak Budi, dengan saya sama Pak Asef gitu ya. Nanti tolong komunikasinya ditingkatkan untuk komunitas, untuk izin Pak. Ini kan sekarang tuh masih dalam proses pembahasan perubahan undang-undang penyiaran, sudah hampir finalisasi. Yang saat ini di siaran itu kan analog, jadi radio TV itu berdasarkan frekuensi, itu jumlahnya sangat terbatas. Lah, tetapi kita bersyukur ada teknologi namanya teknologi jaringan, internet itu. Bahkan Pak Jumadi, Pak Budi dulu tahun 90 kita itu ngojologi sama orang teman-teman RRI, radio berwarna. Sekarang nih bedanya antara TV, radio itu kan konvergen, bercampur. Radio dia juga kan gitu Mbak Kristiani. Jadi nanti Pak Priyo saya pikir Bapak sudah mulai saatnya bergandeng dengan Pak Holis, Pak Kadis Kominfo, nanti kalau nggak cukup nanti kita bantu Pak Holis, itu untuk mendirikan, membuat misalkan radio jaringan tuh Pak lebih enak Pak. Itu hanya ada beberapa teman yang ahli di situ, dibikinkan folder dan sebagainya udah bisa. Sekalian multi platform ya Pak ya? Iya betul. Digital maupun analog. Betul, betul Pak. Betul itu ya Pak ya. Kalau ini ramenya karena gini loh Pak Jumadi, frekuensi itu terbatas di dunia ini. Kalau internet antar jaringan nggak terbatas gitu ya Pak ya. Jadi tinggal gini nanti strateginya Pak Priyo. Kita seperti saya ini punya kartu nama, Facebook kita apa, Twitter kita apa, terus semua saya. Jadi begitu ada orang kita berikan kartu nama kita, gitu ya Pak? Iya, langsung integrated, terintegrasi. Ya. Pak, menjawab pertanyaan soal tadi, aplikasi. Karena di Blitar sendiri sudah ada, namun diharapkan di daerah, kabupaten kota maupun provinsi juga memfasilitasi melalui aplikasi ini. Mungkin nggak terintegrasi dengan marketplace yang sudah ada di Indonesia dan jumlahnya banyak sekali. Jadi sekali posting langsung nge-blast ke semua aplikasi dan penjualan itu. Kemarin kita di provinsi itu masih ada untuk pengadaan ya Pak Gun ya, di MPIS itu, Jatim Bejo itu. Ada saatnya nanti kita Mbak Kristiani, tapi yang jelas marketplace yang ada itu kan sekaligus menjawab tadi untuk ekspor itu kan memudahkan kita. Marketplace itu kan seperti pasar tuh Bu. Pelek pasar hanya dia dimiliki seseorang gitu aja. Dan itu menjadikan kita lebih enak. Kita nggak akan terbohongi Pak. Karena dananya itu, saya pikir Bapak dan Bu sekalian sudah pengalaman. Ketika kita beli, pihak penyedia marketplace tidak akan memberikan uang kita kepada penjualnya jika kita tidak memberikan statement oke, kualitas produk begini. Saya pikir untuk ekspor analoginya juga sama Mbak Kristiani. Kemudian terkait dengan pendampingan teman-teman UMKM di sini, saya pikir Bapak dan Bu sekalian seperti yang tadi saya sampaikan, nanti ada Pak Holis di situ, bisa nanti kalau ada kurangnya nanti ke provinsi. Jadi Mbak Kristiani, jadi kita bersyukurlah ada satu sisi positifnya. Dulu kami itu melakukan pelatihan di tahun-tahun sebelum pandemi, itu paling 1 tahun 2-3 kali pelatihan 50. Sekarang dengan adanya pandemi, kita menggunakan video conference, bekerja sama dengan Dekranasda, kita sekali Virtual melakukan meeting pelatihan ya?
Karena kita kapasitas kita untuk melakukan pelatihan Pak Jumadi itu sampai 1.000, sehingga lebih banyak lagi. Lebih optimal. Oke. Luar Nanti biasa. sekali lagi Bapak dan Ibu sekalian, kalau ingin HP saya itu 24 jam, karena saya mantan juru bicara gubernur di masa lalu. HP ini 24 jam, siapapun bisa Pak, untuk mengasah. Saya pikir Pak Jumadi juga begitu, orangnya juga enak, Pak Budi juga gitu, silahkan mencatat, nanti kalau ada apa-apanya, seperti yang disampaikan Pak Budi, yang penting itu komunikasi, Betul. kan begitu. Kami rasa itu Mbak Kristiani. Harapan Pak dengan adanya situasi pandemi yang masyarakat sudah mulai patuh dengan protokol kesehatan COVID-19 sehingga UMKM pariwisata ke depan akan semakin bergeliat dan bahkan tumbuh lebih pesat dari sebelumnya karena kita lebih melek digital. Dengan adanya peran Kominfo, apa Pak yang diharapkan untuk masyarakat? Bapak dan Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian ini adalah ahlinya. Bapak dan Ibu ini ahli di dalam membuat produk-produk UMKM. Kemudian tidak akan bisa sendiri tanpa bekerja sama dengan mitranya. Pemerintah dalam hari ini memberikan fasilitasi termasuk bagaimana pemasaran, bagaimana peningkatan kualitas. Karena bukan hanya kita, Bu. Kalau kami ini lebih misalkan pada pemasarannya, mendukung pemasaran. Tapi peningkatan kualitas produk kan nanti dilakukan secara teknis oleh Disperindak dan Dinas Koperasi. Jadi artinya Bapak dan Ibu sekalian, komunikasi harus terjalin dengan baik antar kita semua sehingga daerah kita akan menjadi lebih maju. Saya pikir itu Mbak. Amin. Pak Asep, closing statement singkat karena setelah ini saya akan jalan-jalan menuju agrowisata Belimbing Karangsari dan juga Kampung Coklat. Bapak silakan disampaikan kepada pemirsa dan juga warga yang hadir, pelaku usaha, harapan dari Bakorwil untuk warga dan pelaku usaha. Bakorwil Malang akan terus mendorong UMKM dan agrowisata sampai sukses ya, normal kembali di situ. Ya tentunya ini kita harus sabar ya di situ. Kemudian prokes juga ya, protokol kesehatan. Bukan tidak mungkin ya akan kembali ke nol lagi ya seperti di Jepang gitu, seperti itu. Oke. Amin. Kita optimis ya bersama untuk jelang situasi adaptasi kebiasaan baru yang saat ini memang harus kita patuhi bersama, namun kita mendapatkan hikmah yang luar biasa besar dari situasi ini. Pak Budi nanti tenang karena ada satu segmen khusus dengan saya, Bapak harus ajak saya ke Kampung Coklat Pak. Sekarang mumpung saya di sini, saya pengen jalan-jalan sama Pak Jumadi. Mohon izin Pak, segmen ini kita sudahi dulu karena saya mumpung ada di sini ingin mengajak pemirsa JTV untuk menyaksikan betapa luar biasanya potensi yang ada di agrowisata Belimbing Karangsari, Kota Blitar. Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kami akan segera kembali, Ajang Wadul New Normal. Belum ke Blitar kalau belum bawa oleh-oleh belimbing yang gedenya segini pemirsa, ini besar sekali Pak Jumadi. Ini kita masih di program Ajang Wadul New Normal. Bapak berkenan cerita situasinya ini luar biasa. Sudah ada sejak tahun 2008 ya agrowisata ini ya. Monggo Bapak. Yang sejarah belimbing ini kan semula dari pekarangan rumah tangga di warga di Karangsari. Tapi kemudian mereka melakukan semacam penguatan kelembagaan, ada kelompok tani, dan pemerintah kota kebetulan memiliki lahan ini sekitar 5 hektar ini, tanaman ini semuanya sekitar 1993 pohon. Itu jadi belimbing ini varietas yang sudah menjadi varietas unggulan nasional. Ini tahun 2007-2008 dan tahun 2014 ini sudah diberikan sertifikat oleh Dinas Pertanian Provinsi, ini menjadi sertifikat Prima 3. Artinya belimbing Karangsari ini sudah jadi varietas unggulan nasional. Kemudian cara berbudidayanya juga secara organik, sehat sekali. Jadi belimbing sendiri sangat sehat, apalagi ditambah dengan yang cara organik. Tanamnya organik. Ini luar biasa. Betul. Saya bisa bayangkan warga datang ke sini karena kan jumlah pohonnya hampir 2.000. Hampir 2.000. Artinya hampir sepanjang waktu selalu ada panen. Hampir selalu ada panen. Nah, ini yang akan kita kembangkan kemudian. Jadi dari 1993 ini pasar kita sudah menguasai Jakarta, Bandung, Semarang, dan di Jawa Timur sendiri.
dan bahkan sampai kurang-kurang. Karena belimbing ini kan tidak bisa sepanjang tahun. Ya. Inilah yang jadi PR kita semuanya untuk mengembangkan varietas ini kembali. Nanti kita akan bicara dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Karangploso di Malang supaya varietas ini bisa sepanjang tahun seperti apa. Jadi tidak Tetapi selalu musim ya? tidak selalu musim. Tetapi untuk menutup itu semuanya, kelompok masyarakat yang mengelola ini itu dilatih cara mengolah Nah, itu untuk menutup sisa tidak adanya buah belimbing. Jadi ini yang sebagian dipasarkan fresh, sebagian diolah. ada yang bentuk minuman tadi, salah Minuman, satunya sari ada belimbing. sari belimbing, ada kemudian sele, ada minuman yang banyak lah macamnya, ragamnya. Bahkan ada serabi belimbing. Serabi belimbing. Ini produk dari Kota Blitar, dari UMKM Kota Blitar yang tadi ikut dengan kita di Ajang Wadul tadi. Itulah kenapa berterima kasih karena difasilitasi untuk mengembangkan produk ini. Ini yang barangkali sesuatu banget untuk Kota Blitar, daerah kota memiliki tempat agrowisata dan nilai tambahnya ada di sini juga, tidak dibawa kemana. Berkaitan dengan ini, karena potensi yang ada di Kota Blitar tidak hanya belimbing Karangsari saja, tapi juga ada potensi lain wisata maupun UMKM. Bagaimana pemerintah Kota Blitar bersinergi dengan Diskominfo untuk bisa menggerakkan para pelaku usaha ini agar produknya, tadi Bapak sebut, tidak hanya diterima di pasar Jawa Timur, bahkan banyak tamu mancanegara yang datang berkunjung. Jadi kita memang dalam konsep pembangunan ini kan integrated system. Kebetulan di Kominfo kita sudah memiliki integrated system center yang tadi ada Blitar Kota untuk serba ada tadi, Blikosda tadi, itu sebetulnya kan platform kita yang akan nanti kita gandeng dengan marketplace. Tadi sudah ditanyakan, memang ini sedang kita develop untuk bisa dengan marketplace, sehingga kemarin yang kita sudah melakukan hybrid untuk expo di Blitar Town Square kemarin, ini sesuatu untuk bisa mengawali kita. Ternyata market lewat IT itu adalah menjanjikan. Betul. Karena apa? Dulu IT digital ekonomi itu keniscayaan, tetapi dengan pandemi ini kayak dimajukan. Mau nggak mau, Nggak mau. dipercepat, gitu ya? Dan itu ternyata lebih besar marketnya daripada kita pasar secara offline. Inilah yang barangkali teman-teman kita di Pemkot sudah memiliki basis sistem IT yang terintegrasi. Tadi ada Blitar Serba Ada tadi, itu yang akan jadi aplikasi sistem kita yang nanti kita akan partnershipkan dengan marketplace. Ini Itu menarik loh. untuk semuanya. Betul, karena sinergi antara pelaku usaha dengan bisnis pariwisata ini, kalau kita promosikan sebesar-besarnya ya, melalui akun media sosial, kemudian marketplace, tidak menutup kemungkinan sifatnya 24 jam dan pasarnya sudah bukan lagi Indonesia, tapi pasar dunia. Bisa pasar dunia. Itu yang juga kembali tadi kita sampaikan bahwa kita tahun 2021 akan juga mengembangkan dengan free trade agreement dengan Kemendak dan FEB UNER, itu untuk menciptakan eksportir mandiri. Artinya akan ada kawan-kawan pelaku usaha yang memang berpotensi untuk menjadi eksportir, difasilitasi dan didorong. Sudah ada eksportir tapi kita mandirikan. Siap. Bedanya tadi kalau mandiri, PBE-nya sudah tertulis misalnya Kendang Jimbe, itu sudah tertulis Kota Blitar. Tidak dari Bali, tidak dari Surabaya. Itu yang program kita untuk menguatkan basis produk lokal kita. Tidak lagi diposisikan sebagai produsen yang supplier, tapi produsen eksportir mandiri. Eksportir mandiri, itu program kita. Tahun depan ya Pak ya? Tahun depan sudah kita rancang di RPBD 2001 untuk fasilitasi. Kita dibantu technical assistant dari UNER yang kerjasama dengan Kemendak. Harapan Pak, karena situasi pandemi ini kita masih menunggu vaksin dan banyak aspek lain untuk warga supaya bisa survive dalam kondisi ini, bahwa ini akan berlalu, badai jenis apapun akan berlalu. Monggo Pak, pesan cintanya untuk warga. Jadi semua warga Kota Blitar, jadi pandemi ini kita belum tahu berakhirnya kapan, tetapi vaksin adalah sesuatu, tetapi kita tidak boleh lengah bahwa kita berasumsi saja vaksin kita belum tahu, tetapi oleh karena itu 3M yang harus kuat. 3M kuat berarti ekonomi kita juga bisa kita buka dengan baik. Artinya kalau 3M kuat berarti status zona resikonya juga semakin rendah, berarti ekonomi fisik juga bisa kita buka, walaupun sebetulnya ada satu hal yang sangat menjadi pembelajaran kita semuanya, digital ekonomi menjadi sesuatu, artinya menjadi marketnya sudah unlimited. Jadi ini kemarin yang kita saksikan bersama dengan teman BI Kediri, itu hybrid virtual expo dan offline-nya. Ini yang kita bangun bersama-sama dengan teman-teman BI pada tanggal 25 sampai 26 kemarin. Sehingga dengan demikian warga Kota Blitar
mari kita jaga 3M tetap. Dan yang kedua, mari kita kembangkan usaha kita dengan tetap menjaga 3M. Itu yang sangat penting karena kita saat ini lagi berjuang ketat dengan COVID, tetapi kita juga harus bangkit karena ekonomi kita disajikan dengan data-data yang semakin menjadi kita semakin kuat karena triwulan 1 melambat, triwulan 2 kontraksi, triwulan 3 semakin kuat, dan triwulan 3 kita harapkan rebound, 21 kita harapkan bangkit kita. Itu harapan kita bersama, kebangkitan ekonomi ya. Kebangkitan ekonomi kita Jawa dengan Timur percepatan dan di Jawa Kota Timur. Blitar. Pak, setelah ini saya akan jalan-jalan ke Kampung Coklat bersama dengan PJS Bupati Blitar. Saya pengen dengan Pak Jumadi dulu nemenin saya keliling 5 hektar nih Pak. Siap. Pemirsa, siap, nanti Mbak. usai jeda, Siap. saya akan kembali menjumpai Anda tetap Siap. bersama Ajang Wadul New Normal. Boleh Pak, kita Ya. lihat-lihat ke sana dulu sedikit. Monggo, monggo. Oke. Monggo. Jadi bahagia betul ya, musolanya nyaman dan sesuai janji. Di segmen ini kami sedang berada di Kampung Coklat, Kabupaten Blitar. Bapak, ini sambil kita kasih makan ikan-ikan di Ya, sini. luar biasa ini ikannya. Katanya jumlahnya banyak. Langsung disambut. Wow. Ini filosofi juga ini. Di mana Iya. ada rezeki, di situ pasti akan ada yang datang. Nah, PJS Bupati Blitar, Pak Budi Santosa bersama saya. Pak, kita masih di Ajang Wadul persembahan dari Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Yap. Senang rasanya melihat geliat wisata di masa pandemi di bulan November-Desember ini sudah mulai terasa ya. Betul. Apa yang menjadi strategi dari pemerintah Kabupaten Blitar untuk meyakinkan masyarakat bahwa dalam situasi seperti sekarang pun kita tetap bisa punya daya juang yang tinggi? Kami kebetulan dari jadi PJS Bupati Blitar banyak yang masukan-masukan dari masyarakat. Selama kami di sini mencoba bagaimana merecovery era pandemi ini yang sebelumnya kita terpuruk ya. Mungkin tidak hanya Blitar saja, Blitar Raya atau tempat-tempat yang lain, tapi kami punya strategi setelah ada komunikasi karena apa yang katakan Alvin Toffler ya, siapa yang menguasai informasi, komunikasi, dialog, Ya. itu akan menggenggam dunia. Betul. Bisa menyelesaikan masalah. Ya, setelah itu kami mendialogkan dengan beberapa orang, beberapa komunitas, terus beberapa inovator-inovator, kebanyakan anak-anak milenial ya, generasi muda daripada Kabupaten Blitar. Kita mencoba bagaimana teman-teman milenial itu menggagas inovasi-inovasi yang dulu pernah berkembang, tapi bagaimana kita mengadaptifkan di era pandemi ini dengan 3M, 3T maupun dengan bagaimana dengan era new normal ini ya, kita mencoba bagaimana agrowisata itu tetap berkembang tapi sangat menghargai tata protokol kesehatan maupun bagaimana kita memperhatikan tentang PABS. Ternyata dengan satgas-satgas daripada tempat wisata itu berkembang dengan bagus dan bisa menciptakan salah satu bentuk recovery daripada animo masyarakat untuk ke tempat wisata. Jadi Kampung Coklat ini salah satu agrowisata di Kabupaten Blitar yang juga terdampak adanya pandemi Betul. ya Pak. Tapi sekarang sudah mulai terasa geliatnya. Warga juga mulai berkunjung dengan mematuhi protokol kesehatan sekalipun pada hari kerja. Ini ramenya luar biasa. Iya. Kebetulan ini recovery-nya juga termasuk paling cepat ini untuk tempat agrowisata di Kabupaten Blitar. Sebelumnya sempat terpuruk ya. Ekspornya lambat laun menjadi kembali lagi, dan untuk customer dalam arti wisatawan ini dicoba bagaimana pada waktu kami dengan Ibu Kofifa dengan Pak Emil Dadak waktu sepeda bareng di sini Pak Emil Dadak juga menyampaikan ya, Bu Kofifa juga perlunya kerjasama melibatkan daripada masyarakat, dan Kampung Coklat ini recovery-nya cepat sekali. Karena apa? Karena pada waktu pandemi ini satgasnya sudah siap semua dan masyarakat juga bangga diingatkan. Karena di daerah sini memang daerah yang memang patuh terhadap atau disiplin terhadap protokol kesehatan. Terus juga ada event-event apa yang disiapkan di sini, ada drum band ya. Terus ada bagaimana ada door prize disampaikan. Terus sambutan masyarakat luar biasa karena melibatkan masyarakat semua. Ya, yang dari, memang oleh, dan untuk masyarakat iya, ya. memang terus ada kebijakan daripada Pemda Kabupaten yaitu bela beli produk UMKM Kabupaten. Jadi bela beli, harus membela dan harus membeli daripada produk-produk itu sendiri. Sinergi dan kolaborasi. Saya betul. ingin menjelajah lagi Kampung Coklat. Bapak Siap. masih berkenan menemani saya? Siap, kita, ya. Kita naik Golf Car, Kak. Siap.
Kapan lagi saya ditemenin keliling Kampung Coklat sama PJS Bupati Blitar langsung, Pak Budi Santosa. Izin ya Pak, permisi. Ini kayaknya kita harus mampir nih Pak, Galeri Coklat. Ayo, Boleh kita pergi di sini? monggo, monggo. Ayo. Alhamdulillah. Jadi ini salah satu titik di mana kalau berkunjung ke Kampung Coklat harus mampir karena ada begitu banyak produk olahan coklat. Ini bikinan mana Pak yang ada di sini nih? Ya, ini kebetulan di Kecamatan Kademangan. Ini adalah produk-produk UMKM dari Kecamatan Kademangan. Bagaimana semua ini adalah rasa coklat. Ini ada keripik-keripik ya. Ini makan olahan dan ini juga ini kita lihat bagaimana makan olahan yang dari masyarakat sekitar sini. Ya, ini ada juga mungil candy, permen-permen ya. Ya, itu tadi yang keripik ya. Serba yang ada yang di kawasan mana ini kampung-kampung yang ada di Kademangan. Jadi setor ke sini, nyampaikan ke sini, bagaimana marketingnya di sini dengan nuansa coklat. Ini lengkap ya. Jadi Ya. begitu datang pembibitan ada. Betul, Kemudian edukasi ada. pengolahan ada. Minum coklat hangat dan coklat Iya, dingin langsung betul. di sini ada. Oleh-oleh juga ada. Betul, Ini yang bikin masyarakat di Kabupaten Blitar semakin berdaya. betul. Jadi ini adalah bentuk apa yang disampaikan Ibu Kofifa, program Jatim Berdaya yang penuh inovasi ya ini. Ya. Bagaimana inovasi dari sipatoris masyarakat sendiri setelah ada dialog ya, ada komunikasi gotong royong, akhirnya Kampung Coklat meninisiatif bagaimana produk-produknya itu ditampung, dimarketingi oleh Kampung Coklat untuk disampaikan kepada customer. Termasuk Nah, ini standar jadinya seperti ini. kemasannya ini Betul. Jadi bisa marketing diekspor sangat memenuhi syarat. betul memenuhi Iya. syarat. Karena bentuk packaging itu adalah salah satu bentuk apa namanya strategi marketing kita. Ya. Ya, jadi packaging itu sudah memenuhi syarat untuk dipasarkan ekspor atau tidak. Pak, Dan ini kan packaging itu ya. untuk offline sudah tersedia di Kampung Coklat dan beberapa titik ya warga menyediakan pusat penjualan produk olahan UMKM. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana teknologi informasi dan komunikasi itu berperan melalui Kominfo juga baik dinas kabupaten maupun dinas provinsi untuk bisa membuat masyarakat juga semakin mudah dalam hal strategi pemasaran. Kita lanjut sambil jalan boleh Pak ya? Memang strategi pemasaran ke depan, Kominfo sudah inisiasi bagaimana provinsi maupun kabupaten Blitar, bagaimana ada kita coba dengan program Adiwirya, bagaimana kita menjadi kewirausahaan dan bagaimana program marketingnya dalam bentuk pengembangan Marco, jadi marketing online dan juga bagaimana menciptakan wirausaha baru untuk kawasan Kabupaten Blitar. Untuk ini kita juga dikenalkan dengan Bukalapak, dikenalkan dengan bentuk marketing online ya. Ternyata masyarakat atau milenial itu sangat-sangat untuk menyukai dan ternyata pengembangannya atau juga melaksanakan itu dengan baik dan mudah. Selain UMKM dan agrowisata yang ada di Kabupaten Blitar, saya dengar kawan-kawan pesantren juga sangat kreatif menghasilkan one pesantren one product sesuai program Ibu Gubernur. Iya, betul. Memang banyak kalau kantor-kantor di sini tiap hari Sabtu dan Minggu banyak produk-produk daripada pesantren, one pesantren one product, dan juga bagaimana kita sebelumnya ada pendekatan-pendekatan kepada forum komunikasi pondok pesantren, mengenalkan koperasi itu sendiri, terus produk-produk apa, dan juga masalah packaging, terus masalah bentuk investasinya apa, dan membaca peta daripada Blitar ini bisa dikembangkan melalui produk-produk apa saja. Nampaknya di kawasan Kademangan sini banyak produk-produk pesantren dalam bentuk keripik-keripik tadi, dinuansakan coklat semua, yang mana sudah menjadi statement baru. Tema ya? Iya, sesuai ada tema dari Kampung Coklat itu sendiri dan bisa dipasarkan dengan bagus di era pandemi ini. Nampaknya disiasati oleh teman-teman manajemen Kampung Coklat ini bisa menjadikan recovery baru untuk marketing atau meramaikan daripada tempat wisata agrowisata Kampung Coklat ini. Ini bukti nyata betapa UMKM, agrowisata, bahkan kehadiran kawan-kawan pesantren yang sangat kreatif mampu menopang ekonomi nasional sekalipun dalam situasi pandemi. Ya, memang kami optimis untuk wilayah Kabupaten Blitar, bagaimana ketenagakerjaan bisa survive ya, terus bagaimana situasi ekonomi bisa kembali, dan bagaimana ada inovasi-inovasi bisnis baru di Kabupaten Blitar atau Blitar Raya lah ya, dengan kota. Kita sinergi. Bagaimana makanya dipilihnya BPIP memilih Kabupaten Blitar maupun
Kota Blitar atau Blitar Raya itu dan pantas mendapatkan suatu penghargaan tentang inovasi anak-anak muda atau anak-anak milenial dalam mengembangkan kewirausahaan di Kabupaten Blitar maupun Blitar Raya itu. PJS Bupati Blitar, Pak Budi Santosa, terima kasih Sama-sama. banyak atas Nggih. waktunya hari ini. Saya diajak Ya. keliling jalan-jalan, bahkan tadi disupirin juga, Ya, satu ya. kehormatan bagi Nggih. saya. Ya. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu, Alhamdulillah. masyarakat Blitar Raya juga Ya. sehat selalu, Ya. dan tetap mematuhi protokol kesehatan pandemi Ya. COVID-19. Pak, saya izin, ini tadi saya sudah ambil beberapa, bela dan beli produk lokal UMKM. Ya, bela Saya beli. mau bayar Ya, dulu. itu bentuk nasionalisme daripada masyarakat kita atau masyarakat Blitar pun atau masyarakat Jawa Timur terhadap produk dalam negeri. Kita pun memberikan suatu bantuan-bantuan sosial maupun dari provinsi dan kabupaten ada 60.000 pack, yaitu melalui Kampung Coklat, yaitu ada produk-produk coklat daripada Kampung Coklat itu kita pakai untuk program sosial. Pemirsa, terima kasih ya sudah bergabung dalam ajang Wadul New Normal persembahan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Saya mau bayar dulu produk Siap. khas Blitar. Saya beli di Kampung Coklat. Terima kasih, Bu. Matur nuwun, Pak Budi. Sama-sama, nggih. Waalaikumsalam, Ibu.